Incar wonderkid Arsenal, Juventus ajak barter. Juventus dilaporkan berencana mengajak Arsenal barter pemain di bursa transfer musim Maret 2021. Ben Genari mengincar wonderkid milik Meriam London. Calcio Mercato melaporkan bahwa Juventus begitu tertarik dengan pemain muda berbakat Arsenal, yaitu Folarin Balogun. Pemuda 19 tahun itu sudah diamati Juventus sejak musim lalu. Balogun makin juga membuat pencari bakat Juventus kepincut setelah mampu menembus tim utama Arsenal musim lalu. Dia mampu membuat 2 gol untuk The Gunners di Liga Eropa musim 2020-2021. Harga Balogun juga akan cukup mahal. Pasalnya Balogun baru saja memperpanjang kontraknya bersama Arsenal hingga 4 tahun mendatang. Untuk menyiasatinya, Juventus dilaporkan akan menggoda Arsenal dengan barter pemain. La Spezia Signora rela memberikan gelandang Aaron Ramsey. Ramsey sendiri merupakan mantan pemain Arsenal. Pria Wales itu memang sudah tak masuk perencanaan Juve musim depan. Juventus kecewa dengan Ramsey sering diganggu cedera. Sebelum hijrah ke Juventus tahun 2019, Ramsey pernah 11 tahun bermain di Arsenal. Ramsey pindah ke Juventus dengan gratis di musim panas 2019. Euro 2020, Luis Enrique desak polisi usut ancaman terhadap Alvaro Morata. Pelatih timnas Spanyol Luis Enrique mendesak kepolisian untuk mengusut ancaman yang diterima Alvaro Morata dan keluarganya sepanjang Euro 2020. Ia menyebut ancaman tersebut sebagai tindakan kriminal serius. Bahkan lalu, penyerang Juventus itu mengungkapkan keluarganya juga menerima pesan-pesan bernada mengancam di luar pertandingan. Sedangkan Morata sendiri mengaku sempat diteriaki, "Saya harap anakmu mati." Sebelum sepak bola juga pada laga penutup di grup E kontra Slovakia. Ini sangat parah sehingga harus mendapatkan perhatian dari polisi, kata Luis Enrique dilansir dari Reuters di hari Senin dini hari waktu Indonesia Barat. Mengancam siapapun terutama keluarga dan anak-anak seseorang adalah tindakan kriminal serius, ujarnya menambahkan. Morata juga mengaku ia sudah diingatkan teman-temannya atas serangan virtual yang datang dari media sosial, membuatnya meninggalkan telepon genggamnya yang juga miliknya di luar kamar. Selain itu, dia mengaku kesulitan tidur karena laga kontra Slovakia yang meski Spanyol menang 5-0 tapi Morata sempat gagal mengonversi tendangan penalti. Italia berbuat lebih banyak melawan rasisme. Kapten Italia Giorgio Chiellini menjelaskan mengapa rekan-rekannya tidak berlutut sebelum pertandingan melawan Austria di babak 16 besar Euro 2020. Menurut Chiellini, hal itu lantaran tidak ada permintaan dari pihak manapun untuk Italia melakukan hal tersebut. Berlutut dengan satu kaki menjadi tanda untuk para pesepak bola yang juga melawan praktik rasisme di sepak bola. Menurut Chiellini, meski tidak berlutut sebelum laga melawan Austria, negaranya sudah berbuat banyak untuk melawan rasisme di sepak bola. Saya rasa tidak ada permintaan apapun soal itu sebelum pertandingan dimulai. Ketika ada permintaan dari tim lain, kami akan berlutut. Karena rasa solidaritas dan kepekaan terhadap tim lain. Kata Chiellini seperti dikutip dari football5star.com dan Rai Sport, Minggu 27 Juni 2021. Kami akan mencoba memerangi rasisme dengan cara lain, dengan inisiatif bersama Federasi Sepak Bola Italia dalam beberapa bulan mendatang tambah baik Juventus tersebut. Pada pertandingan Italia versus Austria di Stadion Wembley, pada pemain kedua itu pada timnya yang juga masuk lapangan dan langsung mendengarkan lagu kebangsaan masing-masing. Kemudian para pemain berbaris di lini tengah untuk bersiap melakukan kick off. Tidak hanya pemain Italia yang tidak berlutut, pemain Austria pun tidak melakukan tindakan yang dianggap sebagai simbol melawan rasisme dan ketidakadilan sosial. Karena tidak ada yang melakukan aksi berlutut, wasit Anthony Taylor juga langsung memulai jalannya pertandingan. Laga Italia versus Austria di babak 16 besar Euro 2020 berlangsung cukup alot. Di waktu normal, kedua tim bermain imbang tanpa gol. Italia unggul lebih dulu lewat gol Federico Chiesa pada menit ke-95. Gliazzurri memperbesar keunggulannya menjadi 2-0 lewat gol Matteo Pessina pada menit ke-105.
Pengakuan dosa Matthijs de Ligt, Belanda kalah karena saya. Semua mata tertuju kepada Matthijs de Ligt. Publik sepakat menunjuk bahwa bek Juventus tersebut sebagai dalang kegagalan Belanda melaju ke babak perempat final Euro 2020. Belanda dipaksa bermain dengan 10 orang lantaran de Ligt diganjar kartu merah lantaran melanggar sik dengan keras. Seandainya kartu merah tidak keluar, Belanda mungkin punya harapan untuk keluar sebagai pemenang. Sebab mereka kerap menebar ancaman-ancaman yang sangat berbahaya ke gawang Republik Ceko sedari babak pertama. Tak heran kalau publik mengarahkan sentimennya kepada de Ligt dan juga menganggapnya sebagai biang kekalahan Belanda. Ia menerima fakta tersebut tanpa menuding aspek-aspek lain. Sudah jelas rasa sakit, katanya kepada NOS TV setelahnya pertandingan berakhir. Pada dasarnya kami kalah karena apa yang telah saya lakukan, sambungnya. Ketika melihat ke belakang, saya seharusnya tidak membiarkan bola memantul. Saya merasa bahwa kami memegang kendali permainan dan mendapatkan beberapa peluang terutama di babak pertama. Saya tidak merasakan sensasi kalau pemain Republik Ceko menciptakan banyak peluang mencetak gol. Tapi sudah jelas kalau kartu merah itu membuat perbedaan, katanya lagi. Inikah Piala Eropa terakhir Cristiano Ronaldo? Portugal angkat koper dari Euro 2020 usai disingkirkan Belgia di babak 16 besar. Apakah ini akhir dari kiprah Cristiano Ronaldo di Piala Eropa? Laju Ronaldo dan Portugal akhirnya terhenti di babak 16 besar menghadapi Belgia di Estadio La Cartuja, Sevilla, Spanyol di hari Senin 28 Juni 2021 dini hari waktu Indonesia Barat. Portugal kalah 0-1 usai gawangnya dibobol Thorgan Hazard di menit ke-42. Usai laga, Cristiano Ronaldo terlihat kecewa betul. Ia membanting ban kaptennya dan juga menendang botol di pinggir lapangan dan menunjukkan gestur kesal saat memasuki lorong stadion. Ronaldo sendiri memang diprediksi akan menyudahi penampilannya di Piala Eropa. Kini menginjak usia 36 tahun, CR7 sudah tampil 5 kali di ajang Euro sepanjang karirnya. Euro atau Piala Eropa tentu menjadi ajang berarti buat Ronaldo. Piala Eropa adalah turnamen internasional pertamanya saat berseragam Portugal. Setelah memulai debut pada tahun 2003, tepatnya di 20 Agustus, Ronaldo mencicipi ajang bergengsi bersama Portugal di Euro 2004. Penyerang yang kini membela Juventus itu sudah mengumpulkan 109 gol untuk negaranya, menyamai catatan Ali Daei untuk Iran. Sebagai pencetak gol terbanyak di level internasional sepanjang sejarah, kini dengan perjalanan dari waktu ke waktu, dari tangis hingga senyum, dari debut hingga berujung rekor Piala Eropa, usia juga yang menjadi ancaman terbesar Ronaldo untuk berhenti tampil di ajang tersebut.